Ini saya melihat akan ada proses yang membuat keterpilihan atau keterwakilan dalam sistem politik kita itu akan lebih baik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kembali lagi di podcast LP3S dengan nama acara Jumat Berbincang. Jadi pada kesempatan kali ini kita kedatangan tamu spesial nih. Namanya Pak Andika. Beliau adalah dosen Visipol Universitas Bakri. Yang mana nanti kita akan ngebahas bagaimana dinamika politik nasional yang terjadi hari ini. Nah, kalau menurut Bapak, Pak, ini kan menjelang 2024, Ya. 2024 ini gimana Pak gelagat partai-partai politik yang ada hari ini gitu, dinamika yang ada itu untuk menuju ke 2024 itu Pak? Ya. Jadi saya melihat ada dua hal yang membentuk strategi partai politik dalam menghadapi tahun pemilu 2024 ya. Yang pertama tentunya faktor pertama tidak mencalonkannya lagi Pak Jokowi sebagai presiden. Ya, ini satu faktor penting yang pasti membentuk strategi partai politik ya. Beda halnya di pemilu 2019 kemarin gitu ya, di mana Pak Jokowi itu masih menjadi capres ya, sehingga partai politik juga strateginya agak sangat terbatas. Nah, ketika pemilu 2024 di mana Pak Jokowi juga tidak mencalonkan kembali, ini membuat partai-partai politik akan bergerak lebih lincah, lebih bebas. Ibaratnya terjadi tarung bebas gitu ya antar partai politik di tahun 2024. Itu faktor pertama. Faktor keduanya tentu terkait dengan regulasi undang-undang pemilu yang akan menyelenggarakan pemilu serentak ya. Kalau kita masih merefer kepada undang-undang pemilu sekarang, pemilu 2024 itu juga akan dilaksanakan tidak hanya pilpres dan pileg, tapi juga pemilihan wali kota, pemilihan gubernur, pemilihan kepala daerah di tahun yang sama. Nah, ini pastinya juga akan membuat partai politik menempuh strategi-strategi khusus yang belum tentu pernah mereka lakukan di pemilu-pemilu sebelumnya. Jadi memang sekarang gelagatnya lagi mencoba untuk mencari strategi terbaik ya Pak ya, untuk masing-masing partai ya, untuk menarik kembali suara rakyat gitu Pak ya. Betul, jadi terutama nanti saya menilai di tahun 2022 ya, ketika rangkaian pemilu 2024 itu dimulai. Nah, itu sudah mulai pasti partai politik semakin agresif ya untuk mendefinisikan posisi politiknya dibandingkan dengan pemilu-pemilu sebelumnya. Agresif, menarik nih. Mungkin kita coba lihat ya, kemarin kan sempat ada beberapa berita nih Pak ya. Ada beberapa isu ya terkait masalah salah satu partai politik gitu kan. Salah satunya Demokrat gitu yang sempat ada masalah gitu kan. Ada masalah di internal Demokrat. Yang mana di situ menunjukkan bahwa Demokrat hari ini pecah gitu. Demokrat hari ini pecah dan memperlihatkan kepada rakyat bahwa memang konsolidasi di dalam partai ini nggak clear gitu, nggak clear. Nah, sebenarnya fenomena yang terjadi di Demokrat ini lazim terjadi nggak sih Pak di partai-partai yang lain di Indonesia gitu? Ya, kalau kita lihat dualisme kepemimpinan di partai politik atau di Partai Demokrat dalam hal ini itu satu fenomena yang sudah sering terjadi di Indonesia ya. Ini pernah terjadi di Partai Berkarya, pernah terjadi di Partai Golkar, di PDIP ya, kemudian juga di P3 ya. Jadi ini bukan satu kasus yang baru. Ya. Namun memang momentum pemilu itu menjadi waktu yang memberikan suasana konflik ini semakin kental. Jadi sebagai sebuah peristiwa ini merupakan peristiwa politik yang sering terjadi di Indonesia, dan terutama menjelang pemilu 2024 suasananya semakin terbuka kembali. Tapi melihat polanya ya Pak ya, kalau misalkan dulu kan PDI kan orang memang karena internal gitu kan, dan perebutan kekuasaannya di dalam lingkaran internal gitu. P3 pun sama gitu kan. Dia ya lingkaran internal. Nah, namun melihat Demokrat ini kan dari orang luar nih Pak. Gitu, dari lingkaran luar Partai Demokrat gitu. Nah, itu gimana Pak?
dualisme kepemimpinan di Partai Demokrat saat ini saya menilai ada dua faktor ya. Jadi ini pertemuan antara gelombang dalam dan gelombang luar. Gelombang dalam ini karena kekecewaan kader-kader senior ya. Kalau kita lihat kan Pak Joni Allen, Maxo Pacua, kemudian juga ada misalnya Marzuki Ali, Nazarudin, ya Muhammad Nazarudin. Itu kan kader-kader senior yang juga punya konflik terhadap pengurus sekarang atau punya konflik juga terhadap Pak SBY. Nah, jadi kekecewaan mereka juga menjadi satu faktor penting untuk dilihat. Nah, kecewaan dari kader-kader di dalam ini bertemu dengan kepentingan pihak luar, dalam hal ini Pak Muldoko, yang saya lihat itu sangat memiliki ambisi kuat untuk menjadikan dirinya tetap relevan di tahun 2024 gitu ya. Jadi peristiwa KLB di Deli Serdang kemarin itu ya pertemuan antara dua gelombang ini ya, gelombang dalam, gelombang luar, faktor internal dan faktor eksternal, sehingga terjadilah KLB. Tapi yang perlu dicermati adalah kepentingan dari aktor-aktor yang terlibat di dalam KLB ini nggak homogen, ini heterogen sekali. Sangat heterogen, Pak. Pak Ali, Marzuki Ali punya kepentingan tersendiri, Pak Joni punya kepentingan tersendiri, gitu ya. Pak Muldoko punya kepentingan tersendiri. Nah, cuman memang mereka diikat oleh satu kepentingan yang sama, yaitu adanya kekecewaan terhadap Pak SBY untuk kader-kader di dalam, ya di luar Pak Muldoko memiliki ambisi politik untuk di tahun 2024. Nah, jika melihat banyaknya kepentingan itu sebenarnya apa sih Pak? Secara konkretnya ya, untuk kepentingan itu apa sih sebenarnya? Maksudnya motif mereka untuk menggulingkan salah satu ketua partai yang sekarang gitu kan, dan membuat tandingan gitu ya, membuat KLB tandingan seperti itu. Nah, sebenarnya motifnya itu apa sih Pak sebenarnya motif? Kalau partai politik kan motifnya mencari kekuasaan ya. Nah, tentu kalau kita lihat dari kerangka itu, apa yang dilakukan oleh Pak Muldoko, oleh kader-kader Demokrat yang juga kecewa terhadap Pak SBY ini, ya tentu mereka ingin mencari kekuasaan. Nah, momentum untuk merombak kekuasaan ini kan di 2024. Jadi kalau dilihat atau ditanya apa kepentingan konkret mereka, ya tentu mencari kekuasaan di tahun 2024. Iya. Berarti memang murni untuk perebutan kekuasaan Pak ya, terlepas spektrum di dalamnya gitu kan. Karena kan mengingat mencari kekuasaan atau perebutan kekuasaan itu kan hal yang normatif ya sebenarnya, hal yang sifatnya normatif ya. Nah, mungkin Bapak bisa ngejelasin nih Pak, kira-kira ada nggak sih Pak satu secara konkret nih, kepentingan apa sih sebenarnya di balik itu gitu? Misalnya di balik perebutan kekuasaan itu sebenarnya. Ya, untuk di jangka pendek ya, saya melihat misalnya dari sisi Pak Muldoko, tentu Pak Muldoko menginginkan posisi tawarnya lebih meningkat ya, baik itu di mata Presiden Pak Jokowi dalam hal ini, maupun juga di mata para elit-elit politik lainnya. Sekarang ini kalau Anda nggak punya kendaraan politik, ya Anda nggak akan dianggap sebagai orang yang kuat gitu. Nah, Pak Muldoko nggak punya partai politik, maka dia membutuhkan partai politik untuk meningkatkan posisi tawar dia sebagai seorang politisi, baik di mata presiden maupun di mata elit-elit politik lainnya. Itu kepentingan jangka pendeknya saya lihat. Tentu kepentingan jangka menengahnya ya tahun 2024. Apakah Pak Muldoko ingin menjadi capres? Ya bisa jadi ya, kalau kita lihat dari pengalamannya gitu ya, yang sangat agresif mencari kekuasaan, mencari posisi-posisi strategis di dalam partai politik. Tentu semua bisa berasumsi bahwa apa yang dikejar oleh strategi yang diterapkan oleh Pak Muldoko tentu mencari posisi yang strategis di tahun 2024, entah itu sebagai presiden maupun sebagai wakil presiden. Okay. Nah, melihat kondisi sekarang nih Pak ya, dengan berbagai macam permasalahan yang ada di Partai Demokrat sendiri itu, sebenarnya nanti Bapak menilai ini isunya bakal kemana Pak? Kan sekarang kan posisinya sekarang lagi menunggu dari Kemenkumham ya, kalau nggak tidak salah ya. Nah itu menurut Bapak nih bagaimana nih arah ujungnya ini dari kasus ini nanti akan seperti apa gitu? Kalau belajar dari pengalaman Partai Golkar misalnya dan Partai P3 ya, tentu kalau sudah ada KLB, kemudian nanti hasil KLB ini disahkan oleh pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM, maka kalau masih terjadi dispute, ya ini akan dibawa ke pengadilan, ya. Dan ini
apa yang terjadi di partai P3, Partai Golkar dan Partai Berkarya terakhir itu seperti itu. Nah itu salah satu opsi yang akan terjadi. Opsi berikutnya saya juga membaca ini tergantung dari posisi Pak SBY dan sikap Pak SBY. Kalau Pak SBY mau terbuka atau mau memanggil berkomunikasi dengan kader-kader Partai Demokrat yang sudah dipecat, ya, seperti Pak Joni Allen atau Maxo Pacua atau Pak Marzuki Ali, Pak SBY membuka komunikasi dengan mereka, saya melihat penyelesaiannya akan lebih cepat. Jadi tidak perlu sampai ke pengadilan, tapi itu bisa langsung diselesaikan. Namun kalau pihak Pak SBY dan Pak AHY tidak proaktif ya untuk membangun komunikasi dengan mantan-mantan kader Partai Demokrat tersebut, ini bisa cukup panjang jalan permainannya, bisa sampai tadi ke Kemenhumkam, bisa nanti kalau sudah disahkan oleh Kemenhumkam bisa berlanjut ke pengadilan, dan kalau sudah ke pengadilan ini tentu akan menguras energi dari Partai Demokrat itu sendiri. Sehingga kalau ingin efektif ya permainan ini, mau tidak mau harus ada langkah yang proaktif ya dari Pak SBY sebagai simbol utama Partai Demokrat sekarang untuk membuka komunikasi dengan orang-orang yang berkonflik dengan dirinya. Meskipun tentunya ini juga tidak mudah ya, karena bagaimanapun di mata Pak SBY atau di mata kubu Pak AHY sekarang, orang-orang tersebut dianggap pengkhianat gitu ya. Nah, namun dalam rangka untuk menjadikan Partai Demokrat ini tidak kehabisan energi, saya pikir langkah itu salah satu langkah yang bisa dicoba oleh elit-elit Demokrat sekarang. Nah, menurut Bapak sendiri Pak, dengan adanya masalah internal partai yang seperti ini tuh, publik gimana Pak tanggapannya Pak? Apakah publik semakin tidak percaya dengan partai politik yang pada konsekuensinya adalah publik sudah tidak mau untuk berdemokrasi, dalam arti menjalankan aktivitas demokrasi lagi seperti pemilu dan sebagainya gitu, mengurangi partisipasi, atau seperti apa nantinya Pak? Terkait masalah konsekuensi logisnya dari peristiwa Demokrat ini. Tentu masyarakat akan memiliki persepsi yang agak minor terhadap eksistensi partai politik ya. Karena dengan adanya peristiwa ini menandakan partai politik kita itu tidak cukup solid ya, tidak cukup demokratis, atau seperti tidak memiliki sense of krisis yang kuat ketika bangsa ini menghadapi pandemi COVID gitu ya. Cobaan besar itu ya. Ya, justru malah elit-elit politiknya berkonflik untuk satu hal yang tidak substantif seperti ini ya, seolah-olah memperebutkan kekuasaan, sementara PR bangsa ini masih banyak untuk ngurusin COVID, kemiskinan dan lain sebagainya. Nah, dalam hal ini bisa jadi pandangan masyarakat terhadap partai politik itu menjadi minor, menjadi menurun. Nah, yang perlu dilakukan oleh partai politik menurut saya dari kejadian ini adalah mendemokratiskan organisasinya. Ya, tentu kita sangat paham bahwa salah satu penyakit bawaan dari seluruh partai politik itu adalah sifat elitisnya. Ya, jadi ada elit-elit tertentu yang susah membangun komunikasi dengan kader-kadernya, sehingga ini memunculkan kekecewaan dari sebagian kadernya yang merasa sudah berjuang atau merasa sudah berkontribusi terhadap pembangunan partainya, organisasi partainya. Nah, ini satu penyakit yang menurut saya harus diselesaikan oleh partai politik itu sendiri gitu ya. Yang kedua, yang perlu dilakukan oleh partai politik adalah membangun mekanisme manajemen konflik internal yang kuat gitu ya. Jangan sampai ya ada masalah-masalah kecil antar internal anggota itu tidak bisa diselesaikan oleh organisasi partai politik. Nah, kalau ini nggak bisa diselesaikan, maka dampaknya bisa meluas seperti ini. Ya. Berarti memang ini Pak ya, berkonsekuensi logis pada aktivitas demokrasi juga pada akhirnya gitu. Ya, jelas. Atau sebenarnya justru masyarakat pada akhirnya menginginkan suatu partai baru gitu Pak.
pada akhirnya? Saya nggak melihat masyarakat kita sekarang menginginkan partai baru, ya justru malah pengen dikurangin partai-partainya gitu. Jadi balik lagi ya, jadi kebanyakan partai juga mungkin nggak bagus dalam persepsi masyarakat sekarang gitu ya, karena masyarakat kita juga sudah cukup cerdas ya. Kadang-kadang partai hanya dijadikan oleh elit-elit tertentu sebagai kendaraan untuk mencari kekuasaan ya, ritual 5 tahunan. 5 tahun. Ketika sudah mendapatkan kekuasaan yang dilupakan lagi gitu ya, tidak sering ada aktivitas dan program-program yang memang benar-benar bisa merangkul masyarakat gitu. Ya, ini tantangan berat sih bagi demokrasi kita. Di satu sisi kita butuh partai politik, ya partai politik sangat dibutuhkan untuk membangun demokrasi kita. Di sisi lain juga partai politik mengalami problem mendemokratiskan dirinya sendiri. Bagaimana kita untuk mencapai suatu kondisi yang demokratis, mengingat instrumen demokrasi sendiri ini nggak demokratis gitu ya. Betul. Jadi kalau mau mewujudkan demokratisasi yang benar-benar demokratis gitu ya, partai politik sebagai pilar demokrasi ya harus demokratis dulu gitu sebelum yang lainnya. Nah, ini menarik nih Pak. Jadi ketika melihat internal partai politik sendiri, dia kan salah satu instrumen dari demokrasi, yang mana dia harus menciptakan iklim demokrasi melalui pesta demokrasi, terus pelibatan masyarakat, penarikan aspirasi dan sebagainya kan. Nah, namun dalam konteks pemilihan umum kita kan memilih pemimpin dari satu partai politik tertentu Pak ya. Nah, apakah di dalam partai politik itu menerapkan mekanisme yang sama Pak? Jadi istilahnya semacam pemilihan umum tapi khusus untuk ketua partai, ataukah memang ya udah aklamasi aja, atau seperti apa? Ya, belum banyak partai politik di Indonesia yang benar-benar dalam mekanisme pemilihan ketua umumnya itu menerapkan prinsip-prinsip yang demokratis. Gitu ya. Gejala umum yang terjadi di Indonesia saat ini adalah justru privatisasi partai politik. Wah, privatisasi. Jadi privatisasi partai politik itu di mana partai politik itu dimiliki oleh si ketuanya saja. Oh iya. Ya, yang membiayainya ya ketuanya saja, yang mengatur semuanya ya ketuanya saja gitu. Jadi sebagai institusi publik sebenarnya partai politik ini harus dimiliki oleh seluruh masyarakat ya. Iya. Jadi bukan hanya segelintir orang atau orang per orang saja yang memiliki partai politik gitu. Sehingga ini juga jadi tantangan yang tidak sederhana bagi partai politik di Indonesia untuk mendemokratiskan dirinya dalam mekanisme pemilihan ketua umum itu tadi. Gitu. Nah, berarti otomatis kalau misalkan tidak banyak yang menerapkan prinsip-prinsip demokrasi dalam satu partai, ya terus lalu kemudian bagaimana Pak kondisi demokrasi nantinya Pak? Kan pada akhirnya kita kan mau nggak mau ketika kita mau berubah satu kebijakan, mau berpartisipasi aktif kan kita melalui partai politik gitu. Yeah. Nah, bagaimana nih dengan nasib demokrasi kita pada akhirnya gitu? Mengingat kondisinya seperti itu gitu. Iya. Harapan ini harus dipecah, tidak boleh hanya sepihak kepada partai politik menurut saya. Jadi di satu sisi kita patut untuk mendorong partai politik mendemokratiskan dirinya gitu ya, memodernkan organisasinya. Tapi di sisi lain kita juga perlu dorong dengan energi yang cukup kuat agar juga masyarakat memiliki literasi politik yang lebih baik gitu ya. Nah, kalau masyarakatnya memiliki literasi politik yang lebih baik, yang sudah sangat terbuka gitu ya, dan tidak termakan hoax, tidak mudah terbayar oleh money politics gitu ya, tidak gampang suaranya dibeli dengan sembako gitu ya, maka partai politik juga pasti akan berbenah diri gitu. Jadi ini ada dua sisi yang perlu dibenahi menurut saya ya, organisasi partai politiknya dan yang kedua ya masyarakatnya. Nah, jumlahnya ini kan lebih banyak masyarakat ya, dan sebenarnya kekuatan dari demokrasi itu adalah kekuatan di masyarakat. Iya, benar. Jadi menurut saya dari kacamata ini yang bisa merubah partai politik adalah kekuatan dari masyarakat. Karena sebagai sebuah instrumen demokrasi, partai politik pasti harus ada. Ini satu barang yang pasti ada. Nah, tapi masyarakat ya juga perlu diperkuat ya literasi politiknya, sehingga masyarakat juga jangan anti terhadap partai politik ya, tapi juga justru harus mengkritik partai politik biar tetap semakin kuat, semakin modern, semakin terbuka dan semakin demokratis. Bagaimana Pak
makna representatif itu sendiri hari ini gitu. Maksudnya mengingat banyaknya kebijakan yang pada akhirnya tidak mencerminkan dari kepentingan rakyat gitu kan. Nah, Ya, jadi memang secara formal dan prosedural ya sistem representasi kita itu sudah cukup lebih maju dibandingkan dengan masa-masa sebelum reformasi gitu ya. Jadi itu satu hal yang harus perlu kita akui juga bahwa proses keterpilihan anggota dewan ya dengan sistem proporsional terbuka seperti yang kita terapkan saat ini jauh lebih baik dibandingkan dengan metode representasi di masa Pak Harto dulu. Orde Baru ya? Iya, di masa Orde Baru. Jadi itu perlu kita apresiasi juga kemajuan tersebut gitu. Namun memang tidak dipungkiri bahwa meskipun instrumen-instrumennya sudah baik gitu ya, relatif lebih maju, tapi secara substantif itu belum menghasilkan satu perubahan yang kuat ya. Misalnya para anggota dewan saat ini memiliki berbagai macam program untuk bisa mendekatkan dirinya dengan konstituen gitu ya. Tapi kalau kita lihat dalam prakteknya ya distribusi program tersebut kerap kali tidak menyentuh titik-titik yang krusial untuk dibangun gitu. Kemudian partai politik juga saat ini misalnya sudah diberikan dukungan pendanaan dari negara gitu ya. Tapi sekali lagi dukungan pendanaan tersebut juga masih terkesan setengah hati untuk dimanfaatkan oleh partai politik ya, karena partai politik merasa dukungan anggaran dari negara untuk membiayai partai politik juga masih minimalis ya. Nah, hal-hal ini perlu dibenahi tentunya ya, dengan pendekatan dua arah itu tadi, pembenahan di dalam partai politiknya dan juga pembenahan bagaimana masyarakat bisa lebih meningkat ya, literasi politiknya. Dengan membentuk masyarakat yang semakin kritis, masyarakat semakin sadar hak-hak politiknya, pendidikan politik masyarakat juga meningkat gitu ya. Ini saya melihat akan ada proses yang membuat keterpilihan atau keterwakilan dalam sistem politik kita itu akan lebih baik lagi. Nah, mungkin saya minta closing statement dari Bapak terkait masalah diskusi hari ini. Ya, permasalahan yang sedang ramai sekarang tentang dualisme kepemimpinan di dalam partai politik ya, dalam hal ini yang sedang hangat itu di Partai Demokrat. Tentu ini menjadi ancaman yang tidak sederhana bagi perkembangan demokrasi kita ya, baik dalam makna yang sempit maupun dalam makna yang luas. Makna yang sempit tentunya proses konflik ya yang saat ini terjadi di dalam Partai Demokrat ini bisa dialami oleh partai-partai manapun gitu ya, sehingga menurut saya perlu ada pembenahan regulasi terkait dengan keabsahan dan posisi atau status dari satu partai politik ya, sehingga tidak mudah diancam atau dilakukan proses aneksasi atau kudeta seperti yang dialami oleh Partai Demokrat gitu ya. Nah, yang kedua, peristiwa saat ini juga bisa memberikan dampak yang lebih luas ya. Tadi Anda menyampaikan bahwasanya persepsi masyarakat terhadap partai politik bisa saja menurun. Nah, ini tentunya juga satu hal yang tidak kita harapkan, dan tanggung jawab ini tentu berada di kedua belah pihak yang baik di antara elit-elitnya supaya bisa lebih sensitif terhadap situasi sekarang. Dan yang kedua tentu ada di masyarakatnya ya, bagaimana masyarakat juga bisa lebih bijak dan menjadikan ini sebagai satu pembelajaran politik agar lebih kritis dalam melihat dinamika yang terjadi di dalam partai politik. Oke, makasih atas penjelasannya Pak tadi, luar biasa. Terima kasih, sama-sama. Nah, mungkin teman-teman kita akan coba untuk lanjut diskusi di lain kesempatan, dan tetap pantengin terus YouTube LP3S Jumat Berbincang. Sampai ketemu minggu depan. Salam LP3S.